Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Bagaimanakah Allah memanggil di dalam perjanjian lama sampai kemudian masuk di dalam perjanjian baru dengan meningkat di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan. Istilah Ia tetapkan itu sudah direncanakan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan waktu kami yang semakin hari semakin dekat dengan selesainya kuliah ini dan selesainya akan pembinaan ini. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri akan bimbing kami supaya kami punya hati terus-menerus mau belajar, karena kami tahu semakin kami banyak mengerti Tuhan, banyak hal yang belum kami pelajari, dan Engkau sendirilah di dalam segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami, Engkau memberikan iman kepada kami supaya kami tetap teguh berlandaskan akan iman kepada Engkau semata Tuhan. Kami percaya ini bukan pekerjaan kami, tapi ini adalah anugerah-Mu semata yang Engkau berikan kepada kami, dan kami harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mengamini dan juga mengamalkan serta menaati semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan jam kami di depan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, saudara, mengapa di dalam Ibrani itu akhirnya memuncak panggilan Allah itu berada di puncak kepribadian anak yang tunggal Tuhan kita Yesus. Itu dinamakan panggilan secara yaitu khusus yang umum. Nah, saudara, kita sudah mengenal panggilan yang umum itu tidak menyelamatkan. Kemudian ada panggilan yang khusus tetapi masih umum. Ini di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang keempat. Nah, istilah khusus yang umum, yang khusus tetapi masih bersifat umum untuk bangsa Israel yang tidak menerima Mesias sebagai Tuhannya mereka. Nah, saudara, itu adalah bersifat sementara, artinya Tuhan masih menunggu bangsa itu akan bertobat. Dan kenyataannya bangsa Yahudi dan orang seperti Nikodemus, Yusuf Arimatea bertobat. Ngerti ya? Jadi akhirnya mereka menerima anugerah yang tidak dapat ditolak itu dengan panggilan secara khusus kepada Dia yang ditawarkan, dan dia akhirnya mengamini, tetapi melalui proses hidup mereka dan tidak mudah. Mereka juga dipinggirkan dan disingkirkan oleh orang-orang Farisi yang lain, dan itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, panggilan secara khusus ini akhirnya masuk di dalam beberapa pengertian. Yang pertama, saudara, saya akan bahas panggilan secara khusus ini di dalam pandangan yaitu Roma Katolik. Saudara, panggilan khusus hanya ada di dalam dan melalui gereja, karena gereja adalah alat anugerah yang diatur dalam sakramen-sakramen. Jadi secara tidak langsung sakramen itu juga menentukan waktu kita ikut di dalam sakramen itu menyatakan konfirmasi kita dipanggil di dalam panggilan yang khusus. Ini ya. Tetapi ada hal yang agak sedikit berlawanan. Waktu seseorang mengambil sakramen itu, jika hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran, sakramen itu pun bisa akhirnya batal. Jadi ini di dalam pandangan Roma Katolik. Jadi kalau hidup kita tidak sesuai dengan kesalehan itu, maka saudara, keselamatan itu bisa tertinggal. Keselamatan itu bisa lepas karena tidak tekunnya kita, tidak setianya kita. Yang kedua, dari Pelagianisme. Saudara, Pelagianisme hanya mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada good seed. Jadi ada benih yang baik. Jadi mampu manusia itu untuk beriman. Jadi kalau dia tidak membutuhkan panggilan yang khusus pun, manusia secara naturnya bisa membuahkan kebenaran dan mereka bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu orang-orang Pelagianisme. Jadi tergantung pada yaitu tingkah laku dia. Pelagianisme sama dengan Armenisme, cuman perbedaannya sedikit aja, tapi secara prinsip besarnya sama. Yang agak berbeda adalah Agustinus. Agustinus dengan Calvin ada kemiripan karena mereka sama-sama di dalam jalur reformasi.
Saudara, Agustinus mengatakan demikian. Seseorang mendengar panggilan ilahi atau panggilan khusus adalah hasil anugerah ilahi. Jadi saving calling itu hasil dari saving grace. Dan saving grace itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Jadi anugerah yang menyelamatkan itu adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah itu mempunyai sifat yang dikatakan Agustinus. Pertama kali dia mengatakan bahwa sifatnya tidak dapat ditolak. Tetapi pada awalnya manusia mampu yaitu berargumentasi. Tapi pada akhirnya argumentasi itu tetap dilembutkan oleh Tuhan dan orang akhirnya menerima keselamatan melalui panggilan itu. Itu disebut sebagai saving calling. Kalau John Calvin, khususnya Calvinisme, dengan jelas dia membedakan panggilan eksternal dan internal. Apa artinya? Injil dalam isinya tidak secara otomatis begitu orang mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus mati disalibkan, setiap orang mendengar itu waktu dia kemudian mengatakan oh iya benar ya, dia langsung dapatkan panggilan menyelamatkan. Tidak, itu hanya ditawarkan. Itu namanya eksternal. Pada waktu orang itu mendengarkan firman Tuhan dan Injil dari pemberita firman Tuhan itu, saudara, tidak setiap pemberita firman Tuhan itu bisa diterima oleh pendengarnya. Tidak setiap diterima. Jadi ada dua kelompok manusia. Yang pertama yang menerima, yang kedua yang tidak menerima. Jadi yang menerima diterima oleh Kristus dan kemudian dia diselamatkan. Yang tidak menerima itu secara langsung yaitu tidak dipilih oleh Bapaknya. Dan di dalam perkataan Yohanes, kitab Injil Yohanes dikatakan, Bapa yang menarik engkau, Bapa yang menganugerahkan padamu keselamatan itu. Dan bahkan kepada Petrus Tuhan Yesus mengatakan, engkau bisa mengaku aku sebagai anak Allah mati ini karena Bapakulah yang menggerakkan seluruh bibir dan hatimu. Saudara, itu jelas sekali ya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa mengaku Yesus juru selamat sebagai Tuhan Allah kita kalau tidak digerakkan dan dianugerahi oleh kasih dari Bapa. Tidak ada. Dan siapakah yang mengoperasikan akan anugerah ini? Yaitu Roh Kudus. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Selanjutnya kita lihat, tetapi menjadi menyelamatkan karena operasi Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi firman Tuhan yang didengar oleh seseorang di dalam pemberitaan Injil itu, mereka mendengar, oh ya ada firman Tuhan. Dan waktu, ini perhatikan, waktu seseorang dengan pikiran dia, dengan pikiran, betul, Yesus secara pikiran saya, secara logika saya pikir-pikir benar, Yesus itu juru selamat. Nah, saudara, apakah kemampuan berpikir seperti itu menyelamatkan dia? Jawabannya adalah tidak. Ini yang berat. Di dalam teologi reform, dalam buku pengakuan iman, saudara, itu telitinya sampai seperti itu. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku dan dia mengatakan betul Yesus itu juru selamat ini, apakah secara langsung dia itu langsung dikatakan bahwa dirinya itu diselamatkan? Belum tentu. Kenapa? Karena engkau mengerti Tuhan itu secara pikiranmu. Tetapi Roh Kudus kalau belum beroperasi dan membuat hatimu dilahirbarukan, engkau mengerti Kristus, tidak pernah menyelamatkan. Nah, saudara, ini yang paling berat. Kadang-kadang kalau kita belajar doktrin semakin dalam, sebenarnya semakin kita belajar, kita semakin gentar sebenarnya. Kenapa gentar? Karena kita pikir bahwa kita itu percaya Yesus, tapi waktu kita pikir-pikir lagi, ini saya yang percaya, ataukah benar-benar dianugerahi? Nah, saudara, itu akan terjadi pergumulan. Setiap orang yang mau masuk di dalam, yaitu cara bekerja, cara berpikir Allah, yang selalu bersifat anugerah. Saudara, begitu kita mengerti bahwa kita ini mendapatkan anugerah karena ketidaklayakan kita, bukan karena kemampuan kita berpikir, di situ hati kita itu langsung sadar, memang selainnya saya tidak mendapatkan anugerah ini. Tapi kalau orang mengatakan, iya betul, saya memang orang baik, karena kelakuan saya seperti ngerti Yesus, sekolah teologi, mengerti ini semua, jadikan saya itu dapatkan titel orang Kristen, terus kemudian saya diselamatkan. Saudara, tidak seperti itu. Maka di dalam Matius pasal 7, saudara jangan terkejut. Pada akhir zaman nanti banyak orang menyebut nama Tuhan, Tuhan. Tuhan, aku kenal engkau, aku tahu engkau, aku tahu siapa engkau. Itu bukan Tuhan yang salah. Secara arti teologis itu betul. Tetapi waktu Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau, kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena engkau tidak melakukan hal yang terkecil bagi, yaitu orang yang tertindas.
Saudara, silakan kita mau diberikan wawasan begitu banyak tentang teologi, tapi yang Tuhan kenal adalah orang yang belajar teologi yang hidupnya itu menjalankan dan kemudian memberitakan firman itu sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi artinya teologi tanpa misi, saudara, itu nol. Misi tanpa teologi itu fanatik. Jadi kalau saya berteologi, tidak ada kehidupan saya yang melakukan hasil daripada pengertian saya itu menaati firman Tuhan, saudara, kita bukan orang percaya. Tapi kalau saya melakukan semua yang seperti yang diberitakan Tuhan bersini, tapi saya nggak ngerti Yesus, tidak mengerti siapakah Yesus sebenarnya, saya beritakan apa sebenarnya? Nah, banyak orang setelah mendapatkan banyak pengertian, saudara, walaupun sedikit gitu ya, dia berani kabarkan Injil banyak. Ini sayang sekali. Saudara, waktu saya sampai di pertama kali saya ke China, itu saya kaget dengan satu hal. Kagetnya apa? Ada orang yang mengerti Yesus, tetapi bukan Yesus seperti Alkitab. Waktu dia mengatakan bahwa Yesus itu seperti ini, seperti ini, dia kaget. Kamu terangkan Yesusnya kok lain dengan saya? Saya katakan, "You dari mana Yesusnya?" Yesusnya saya dapat dari cuma satu lembar, yaitu ayat firman Tuhan. Jadi tidak tahu berapa pasal gitu ya, dia baca dari sana. Dan kemudian dia juga oper-oper ke teman-temannya, dan dia mengerti Yesus yang terbatas itu. Waktu dia dengan kemampuan dia berpikir dan menafsirkan Yesus yang menurut dia dipengaruhi dengan kebudayaan dia memunculkan Yesus yang tidak seperti Alkitab. Dia akhirnya menjadi orang sesat. Jadi Yesusnya itu diolah sendiri dalam pikiran dia, terus dia katakan demikian. Nah, dia mengatakan, mengapa Yesus itu tidak bisa mati? Dia percaya Yesus tidak bisa mati. Saudara, banyak aneh-aneh aliran di sana. Jangan percaya kalau pasti Kristen, pasti Yesusnya benar di China. Tidak. Di China paling berat itu teologi. Mereka teologianya sangat-sangat banyak yang kacau. Hanya orang-orang tertentu yang belajar yang betul-betul itu tahu. Tetapi sebagian besar di antara mereka itu boleh dikatakan buta, yaitu teologi. Sebagian besar. Dan pemimpin-pemimpin yang seperti itu waktu ditanya, mengapa kau tidak percaya Yesus mati? Karena dia Tuhan. Jadi dia baca yang ketuhanannya saja. Dia tidak baca kemanusiaannya. Jadi waktu dia baca ketuhanan, dia percaya Yesus itu Tuhan. Dia nggak mungkin mati. Jadi waktu dikatakan Yesus mati di kayu salib, itu bukan Tuhan yang mati, itu manusianya. Jadi waktu dia memisahkan semua itu, dia jadi sesat. Dia ngajarkan ke ribuan orang, akhirnya anak buahnya semua jadi salah semua. Aduh, sayang sekali ya. Maka kalau kita lihat, memang berkembang luar biasa di China. Wah, banyak orang percaya. Saudara, tapi iblis tidak tinggal diam. Dan dia meracuni semua pemikiran-pemikiran itu. Jadi sebenarnya, apakah kita bersuka cita dengan orang banyak ke gereja? Belum tentu. Apa kita bersuka cita dengan begitu banyaknya orang mengaku Tuhan? Belum tentu. Kenapa? Karena panggilan yang begitu khusus itu membawa ke dampak dalam hidup kita sampai taat penuh satu persatu. Itu yang paling benar. Jadi pengetahuan kita untuk memampukan kita menerima panggilan itu tidak menyelamatkan. Jadi apa yang menyelamatkan? Operasional Roh Kudus. Saudara, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja-gereja sekarang mengatakan wah penuh Roh Kudus dengan wah seperti itu, dengan ekspresi seperti itu sebenarnya adalah itu bagian terkecil dari orang setelah dipenuhi Roh Kudus. Hanya bagian mungkin berapa persennya, hanya kecil sekali. Tetapi yang paling benar adalah orang itu dipimpin oleh firman, dan bukan hanya firman dalam dia mengerti firman, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang melahirkan dia, mengubah hidupnya. Kalau ini tidak ada, saudara, saya mengerti firman Tuhan seperti juga mengerti teologi Islam, teologi Buddha, teologi Hindu. Jadi saya secara pengetahuan bisa mengerti ini. Akhirnya ada orang-orang yang lulus PhD dalam kekristenan, tapi tidak percaya Yesus. Banyak, saudara. Di Inggris itu banyak. Dan bahkan mereka boleh khotbah di gereja. Kenapa? Karena hanya pengetahuannya. Begitu lulus pengetahuannya diuji, ya lulus. Tapi imannya bagaimana? Nggak peduli. Yang penting kamu diuji lulus. Nah ini kelemahan dalam sistem pendidikan akademis. Jadi antara panggilan iman dengan panggilan belajar
studying itu, saudara, itu dipisahkan di dalam dunia barat. Nggak boleh dipaksakan, mau percaya nggak percaya. Yang penting diuji akademis, bisa, ya udah lulus. Luar biasa, mengherankan sekali. Nah, kita harus mulai belajar mulai hari ini ya. Nah, saudara, Calvinis membedakan ini. Jadi Calvinis mulai tahu, John Calvin mulai tahu apa? Jika tanpa karya Roh Kudus, saudara, firman yang kita dengarkan dan kemampuan kita untuk menikmati dan mengerti belum menjamin kita diselamatkan. Jadi itu adalah pengertian kita sendiri. Jadi setiap kali di gereja orang mengerti firman Tuhan, saudara, tanpa beroperasinya Roh Kudus di dalam jiwa orang itu, saudara, maafkan saya, mereka secara pengertian boleh dikatakan orang Kristen, tetapi secara hati mereka bukan Kristen. Ini dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Inilah perkataan Tuhan. Dan perkataan ini bukan perkataan sembarangan, saudara. Yesus sendiri yang ngomong. Artinya itu akan terjadi di dalam seluruh sepanjang sejarah gereja. Nah, saudara, waktu kita tahu seperti ini, kalau saya diberikan orang-orang dianugerah sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, aduh, rasa syukurnya tuh luar biasa, saudara. Seperti dalam buku pengakuan ini dikatakan demikian ya. Ini satu kalimatnya bahasa Inggrisnya, aduh, bagus sekali. Ya. So shall this doctrine, jadi afford matter of praise, reverence, admiration of God and humility, diligence, and abundant consolation to all that sincerely obey the gospel. Saudara, bayangkan baik-baik, orang kalau mengerti arti predestinasi dengan kedaulatan Allah, dan yang membimbing dia akan mengerti satu hal, yaitu dia memuji, reverence, bukan hanya memuji tapi menghormati dengan takut dan memuji Allah. Dan dia dalam dirinya dia akan dibimbing menjadi orang yang rendah hati, yang taat dan tekun di dalam, yaitu kelimpahan akan berkat Tuhan sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ini dalam pengakuan ini. Jadi kalau orang yang dipilih itu tidak keluar ini, saudara, itu tanda tanya. Orang yang selalu kalau sadar waktu setiap kali ke gereja, saudara, itu ada satu kegentaran dan ketidaklayakan. Itu adalah karya Roh Kudus. Saudara, setiap kali saya khotbah, sebenarnya sebelum khotbah, saya nggak pernah nggak gentar, saudara, terus terang aja. Sebelum khotbah itu selalu, waduh, pergumulan sekali. Mengapa pergumulan sekali? Saya katakan, betul nggak saya ini layak nggak? Setiap kali sebelum khotbah, saudara, itu saya berbincang-bincang dengan Tuhan. Apakah saya ini menyampaikan berita dari engkau, ataukah saya menyampaikan berita dari pikiran saya? Nah, saudara, itu yang membuat kita harus taat pada Tuhan. Ya, itu yang harus kita belajar. Sekarang kita masuk Arminian. Nah, saudara, perhatikan Arminian. Arminianisme yang banyak melanda gereja-gereja, dan bahkan prosentasenya ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 20%. Artinya, waktu dia mengatakan bahwa manusia itu masih bebas, Pak, menentukan keselamatan. Ya, memang anugerah dia terima 90%, tapi masih 10% itu kita masih ada kebebasan. Nah, saudara, itu artinya Arminian persentase yang kecil. Saudara, Arminian mengatakan bahwa keselamatan itu selalu ditentukan dengan kedaulatan manusia. Jadi bukan Tuhan. Jadi saya kalau menentukan, walaupun 1% di atas 100%, ada 1% yang kalau saya tidak melakukan, itu keselamatan saya hilang. Hanya 1%. Saudara, itu Arminian. Bisa ngerti maksud saya? Jadi kalau seseorang itu anugerah dia terima, tetapi hanya 1% aja, dia mengatakan bahwa jika ada ini syarat satu saja, nggak kau lakukan, engkau tidak selamat. Nah, saudara, itu Arminian. Maka ada namanya Arminian itu juga Pelagianisme, dikatakan semi-Arminian, semi-Pelagianisme. Jadi mereka mengakui anugerah, tetapi mereka tetap mengatakan, tidak bisa, tetap anugerah itu betul saya terima, tapi saya juga terima kebebasan itu. Saudara, ini dikatakan semi-Arminianisme. Jadi semi itu masih bercampur. Tapi kalau di dalam doktrin yang kita tahu, di dalam doktrin pengakuan iman dan juga di dalam Alkitab, saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada itu dinamakan free will. Semua keinginan manusia diikat oleh apa? Hamba dosa. Itu Alkitab tulis. Nah, saudara, kalau kita tidak pelajari baik-baik, mengapa kitab Roma nanti kalau kita membimbing kita,
Saudara, kitab Roma pasal 3 itu ketat sekali, menyatakan bahwa manusia adalah berdosa, manusia adalah mati di hadapan Tuhan. Jadi keinginan kita, kemauan kita semua, saudara, tidak ada satu kemauan yang tidak dihamba oleh dosa. Tidak ada. Nanti di dalam kelahiran baru kita akan bahas ini. Saudara, rahasia kelahiran baru. Saya sedikit membahas waktu ada seminar dan juga KKR yang terakhir ini di Gloria. Seseorang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, saudara, hatinya lahir baru. Tidak mungkin hati yang lahir baru memproduk dosa. Tidak mungkin. Loh Pak, kenyataannya saya berdosa. Nanti kita pelajari di kelahiran baru. Nah, saudara, panggilan Tuhan yang demikian kuat itu akan membawa satu kuasa di dalam hidup kita. Jadi panggilan itu akan membawa kita mengerti siapakah Tuhan. Baru setelah panggilan itu kita terima, saudara, waktu Roh Kudus bekerja dengan firman melahirbarukan engkau menjadi saving calling. Jadi panggilan yang engkau terima umum ini, waktu Roh bekerja dengan firman-Nya, engkau menjadi menerima panggilan yang menyelamatkan, panggilan yang khusus. Tanpa adanya dua ini, hanya salah satu, Roh Kudus saja atau firman, saudara nggak bisa. Harus dua-dua, karena dua-dua ini tidak bisa pernah dilepaskan di dalam anugerah Tuhan. Dan ada orang mengatakan, wah saya kepenuhan roh gitu ya. Apakah saya kepenuhan roh ini menyelamatkan saya? Tidak. Kenapa? Kalau tidak ada firman yang mengubah hidupmu, nggak bisa. Kalau ada firman, rohnya nggak ada, juga nggak bisa. Jadi antara firman Tuhan dengan Roh Kudus itu adalah tidak bisa dipisahkan. Dan waktu dia bekerja dengan kuasa dua ini, saudara, manusia itu akan dapatkan keselamatan dan kemudian membuahkan pengudusan dan pemulihan hidup, juga pemulihan di sana. Oke, kita lanjutkan. Arminius mengatakan panggilan sebagai penawaran keselamatan secara universal. Panggilan universal itu cukup memampukan manusia memiliki keselamatan sendiri. Jadi keputusan manusia menerima atau tidak keselamatan melalui panggilan Injil tergantung keputusan dia sendiri. Kalau saya tidak mau kerjakan dengan baik, tidak bisa. Saya berhak terima. Terima apa? Saya akan diselamatkan. Kalau saya terima dengan taat, saya lakukan itu, saya jadi selamat. Nah, saudara, di dalam kitab Roma dikatakan kehebatan orang Yunani, kehebatan orang Yahudi di dalam seluruh kehidupan mereka, di dalam kebaikan, kebajikan, kesalehan mereka, saudara, di hadapan Tuhan, mereka semua adalah orang berdosa. Tidak ada sesuatu kelakuan yang bisa dilihat oleh Tuhan, memang kamu layak. Tidak ada, saudara. Karena semua orang adalah jatuh dalam dosa dan dikatakan pembohong. Kerongkongan mereka itu berbicara hal-hal yang tidak benar. Lupa, itu kan semua bicara tentang memuji Tuhan, berdoa gitu kan? Iya, di hadapan kita seperti itu, tapi di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Nah, saudara, ini satu gambaran yang lebih global di dalam kitab Injil Roma. Kalau kita melihat di dalam ajaran Tuhan Yesus, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus waktu mengajarkan pada orang-orang tentang keselamatan, mengapa orang-orang Farisi itu tentang dia cara selamatnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saudara, kapankah orang Farisi tentang dia? Pada saat dia mengatakan dosamu diampuni. Pada saat dia mengatakan bangkitlah, silakan pergi, jangan berbuat dosa lagi. Terus katakan pada orang, bangkitlah, dosamu diampuni, angkat tilammu, dosa diampuni. Mengapa perkataan ini, diampuni dosamu, itu menjadi satu, yaitu perlawanan orang Yahudi? Karena Yesus mengatakan itu. Kenapa? Saudara, pernah mikir nggak? Kalau di dalam doktrin keselamatan, orang-orang Yahudi mengatakan, enak sekali kamu, begitu berzina diampuni, beres. Nggak bisa dong, harus seperti saya, laku dulu, baru kalau beres diampuni. Nah ini yang membuat akhirnya keselamatan itu di dalam Lukas 16 ayat 16 digagai oleh mereka. Orang bangsa lain nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka yang menggagai semua, yang menutupi akan keselamatan bagi bangsa lain adalah bangsa Yahudi. Jadi ribuan tahun bangsa Yahudi menyetop keselamatan bagi bangsa lain. Harusnya bangsa Yahudi menjadi terang bagi bangsa lain, tetapi mereka menjadikan bangsa lain tambah gelap. Maka dikatakan oleh Paulus, engkau seperti orang buta menuntun orang buta. Kenapa? Karena engkau merasa terang, padahal engkau sendiri buta. Jadi orang masuk terang itu kamu tutupi. Siapa yang buta? Bukan mereka, kamu yang buta. Kamu buta menuntun orang buta.
Yesus juga mengatakan demikian. Nah, saudara, ini adalah kesulitan di dalam kita mengerti akan keselamatan di dalam panggilan yang khusus dan panggilan yang umum. Jadi panggilan umum kita terima dulu, baru setelah itu diproses dengan firman dan Roh Kudus, baru kita digerakkan dan dilahirbarukan. Baru engkau mampu menerima panggilan yang khusus itu. Engkau mampu bertobat, engkau mampu melakukan, yaitu seluruh daripada keselamatan buah pertobatan. Nah, setelah itu baru keluar semua. Kalau tidak ada itu, nggak bisa keluar. Kalau itu keluar dalam hidup kita, engkau hanya meniru sebagai orang Kristen, tapi engkau bukan orang Kristen. Jadi saya bisa berdoa, bisa nggak orang berdoa seperti orang Kristen? Coba saya tanya, bisa nggak? Bisa, tangan dilipat, tutup mata, Tuhan Yesus, bisa nggak? Oh, semua bisa ditiru, saudara. Betul kan? Saya mengajar sekolah, baik mengajar dari pembinaan, mengajar remaja, PA, mengajar sekolah minggu, khotbah di gereja, semua bisa ditiru nggak? Bisa. Tapi yang tidak bisa ditiru adalah ya ini yang di dalam ini. Kelahiran baru, pembenaran, proses Roh Kudus, melahirbarukan dengan firman, itu nggak bisa, manusia nggak bisa. Dan siapa yang tahu kalau diri kita atau orang lain itu diselamatkan? Jawabannya cuma satu. Saudara, seluruh anugerah yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan punya hati penuh kasih, sabar, kesetiaan. Itu jika tidak ada, tandanya udah pasti. Apa? Belum tentu diselamatkan. Kalau itu ada semua dengan natur kita dan kita tidak menyukai dosa, kita di dalam waktu kita berbuat dosa, engkau tersiksa di sana. Nah itu naturnya udah kelihatan. Kenapa? Karena Roh Tuhan itu bekerja di sana dan firman itu mengingatkan kita. Itu naturnya di sana. Oke, kita lihat panggilan eksternal. Saudara, di dalam panggilan eksternal kita lihat di dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan 15 bisa, dan perumpamaan yang lain. Cuman saya akan sedikit aja ya, karena panggilan eksternal itu yang umum. Saudara, beberapa poin panggilan eksternal itu saya rinci lagi di dalam pasal nomor pasal berapa ini ya? Pasal 1 ya, panggilan eksternal. Itu Romawi 1 ayat 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini yang saya bahas ya, karena beberapa sudah saya terang jelasin. Sekarang yang keempat, tujuan panggilan eksternal. Saudara, yang pertama, menyatakan dan mengungkapkan kemurahhatian Allah, the mercy of God, dalam konteks anugerah ilahi Tuhan. Yang kedua, menyatakan dan mewujudkan ketetapan Allah yang kekal, baik bagi yang dipilih maupun yang dilewatkan atau dibuang Tuhan. Sekarang ciri khas panggilan eksternal. Yang pertama, walau panggilan eksternal diperuntukkan bagi orang pilihan, tetapi panggilan eksternal bisa didengar semua orang. Matius 11, 28, Yesaya dan lain-lain. Panggilan eksternal adalah panggilan bona fide. Bona itu adalah satu keuntungan yang manfaatnya. Fide itu adalah kepercayaan. Ditawarkan dalam iman yang baik dan serius sifatnya. Biasanya membuahkan perbuatan yang jelas, sama dengan imannya. Yang ketiga, beroperasi dalam konteks anugerah umum. Jadi panggilan eksternal. Jadi orang-orang di panggilan eksternal percaya pada Tuhan, bisa ngerti Tuhan, ada kecelakaan, ada tsunami, mereka mulai sadar. Orang-orang berteriak, Allah itu ada. Saudara, itu panggilan umum sekali. Waktu panggilan umum masuk dalam panggilan khusus, dalam panggilan umum yang memakai Injil, saudara, itu masih bersifat umum. Waktu orang menerima firman dan kuasa Roh Kudus itu melahirbarukan dia mendapatkan panggilan yang khusus menyelamatkan. Misalnya. Nah, sekarang keperluan dan kebutuhan panggilan eksternal. Saudara, menyatakan satu hak Allah yang berdaulat, yaitu hak prerogatif Tuhan. Ya. Yang kedua, menyatakan ketetapan pasti digenapi. Ia memakai cara alat kejadian yang bisa membawa orang berdosa menerima keselamatan. Saudara, apakah khotbah di gereja itu selalu membawa keselamatan? Panggilan yang khusus? Belum tentu. Bisa dipakai Tuhan, bisa. Tapi saudara, kalau perhatikan baik-baik, ada orang yang sudah tua, saya punya pengalaman sama, karena mendengar anaknya menyanyi lagu gereja, bukan anaknya, apa cucunya, mendengar lagu pujian gereja, menyentuh hatinya, dia tanya kepada cucunya, dan cucunya terangkan siapakah Yesus. Dan itu sudah berkali-kali saya dengar. Dan ada lagi seorang yang berdoa kepada suaminya yang tidak percaya Tuhan, atau pada istrinya berpuluh-puluh tahun, seperti yaitu papanya Elon. Papanya Elon berdoa untuk Diana Nasution. Saudara tahu Diana Nasution?
berpuluh-puluh tahun didoakan, sampai akhirnya Diana Nasution itu terima Tuhan. Waktu ditanya suaminya, sempat minggu sebelum ditanya kenapa, dia mengatakan dia percaya bahwa Tuhan itu akan mendengarkan doanya dia. Nah, saudara, dia berdoa terus. Itu keluarga yang sangat luar biasa gitu. Nah, saudara, kita doakan supaya keluarga ini tidak meninggalkan imannya lagi ya. Dan kita bersyukur sekali. Banyak orang seperti ini. Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada yang nenek mendoakan cucunya sampai cucuran air mata, ada mamanya mendoakan anaknya, 8 anaknya didoakan terus menerus dengan segala kekurangan, akhirnya jadi hamba Tuhan semua. Itu keluarganya, yaitu dinasti Patong. Saudara, itu luar biasa sekali, didoakan oleh mamanya. Nah, kalau kita nggak pernah punya hati yang seperti ini, saudara, itu salah satu tanda hati yang penuh sukacita yang diselamatkan itu berdoa seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Keunikan panggilan, keunikan PI di dalam panggilan eksternal. Nah, ini pentingnya. Nah, saudara, banyak orang yang salah mengerti PI gitu ya. Pengabaran Injil. Saudara, pengabaran Injil PI itu beda secara internalnya. Manusia secara sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan sampai jiwa rohnya. Kemudian pengabaran Injil berdasarkan pada pilihan Allah, jadi bersifat menebus, tidak dapat ditolak, serta pasti manjur jadi berkhasiat. Saudara, PI yang menjadi panggilan yang khusus dari panggilan PI itu panggilan eksternal melalui PI. Itu akan menjadi bersifat menebus jika dia menerima anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi sehebat apapun kita mengabarkan Injil, saudara harus tahu, pekerjaan Roh Kuduslah semata-mata yang menjadikan orang itu bisa percaya. Ya, bukan karena berita kita, bukan, tapi karena kuasa Roh Kudus itu baru dapat orang diselamatkan. Tujuannya, saudara, panggilan eksternal melalui pengabaran Injil menggerakkan persekutuan manusia dengan Allah dalam Kristus melalui gerejanya dan menghasilkan berkat yang berlimpah keluar menuju kemuliaan Allah saja. Jadi pengabaran Injil dan juga panggilan secara eksternal bergerak dalam kesadaran manusia secara utuh, bukan tidak sadar. Jadi segala ekspresi yang tidak sadar, terbanting, terus muntah-muntah sampai akhirnya seperti orang kesurupan, itu tidak ada dalam Alkitab. Saudara, Alkitab waktu memberikan panggilan kepada setiap orang yang mau diselamatkan, selalu sadar diri, tidak pernah tidak sadar. Tetapi kalau saudara, orang kerasukan itu biasanya nggak sadar. Kalau orang kerasukan, biasanya nggak sadar, gitu kan? Begitu selesai, di mana saya, gitu kan? Nah, itu tidak boleh. Nah, hubungan kelahiran kembali dengan pengabaran Injil atau panggilan eksternal, kita lihat nanti ya di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk kelahiran baru. Nah, saudara, kita baca satu ayat dalam Yohanes pasal ketiga. Yohanes pasal ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ketiga dan kelima, supaya lebih singkat ya. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saudara, ini penting sekali. Nah, kita lihat di dalam perjanjian baru tentang kelahiran baru. Nah, saudara, kita lihat istilah baru di dalam perjanjian baru itu ada 3. Nah, saudara bisa catat ini, saya tidak catatkan di sana. Ini. Yang pertama, profatos. Dalam perjanjian, makna baru dalam Alkitab ya. Profatos artinya baru, tapi tidak baru di dalam, yaitu waktu, juga tidak baru di dalam bentuknya. Jadi barunya itu karena ada unsur dari luar membuat kita rasanya, waduh kok baru ya, gitu ya. Nah, biasanya berkenaan dengan sense of human. Contohnya gini, baju saya itu lama, tergantung di sana terus, nggak ada bedanya, dan juga ya itu. Sebelum saya pakai, begitu saya kasih minyak wangi, gitu kan, terus saya pakai, orang waktu bau, aduh, wangi sekali ya, baju baru ya, gitu kan. Nah, saudara, itu bukan baju baru, wanginya doang yang baru. Itu namanya profatos. Nah, perhatikan baik-baik.
Istilah profatos ini dipakai di dalam waktu seseorang mempersembahkan, yaitu persembahan waktu dia mempersembahkan, baik itu persembahan kambing, domba, dan lain-lain kepada Tuhan, dan waktu Tuhan membakar dan menerima persembahan itu dengan api dari langit dan membakar langsung, setelah langsung keluar bau yang harum. Itu namanya bau yang baru, profatos. Jadi baru dalam hal apa? Semuanya sama, cuman Tuhan kasih apa? Ini sesuatu bukan hal baru, tapi membuat Tuhan itu disenangkan. Nah, saudara, itu artinya fragrance. Fragrance itu kalau baunya minyak wangi atau kita semprot Glade atau kita ses gitu kan, wangi kita rasanya, aduh seger gitu. Nah, itu barunya itu baru artinya seger. Jadi bukan baru waktunya, bukan baru juga kualitasnya atau berbedanya, bukan. Nah, saudara, kita yang kedua, baru New Year. New Year itu artinya neos. Jadi barunya dalam arti yaitu neos atau new. Tahu tokoh dari Johnny Mnemonic? Matrix. Namanya siapa? Neo. Yang jadi Keanu Reeves itu kan? Tahu ya? Saudara tahu nggak? Itu mengapa dia pakai kata Neo? Itu artinya sebenarnya di dalam cerita itu menunjukkan dia adalah tokoh keselamatan dalam New Age. Dan saudara, film itu sebenarnya film New Age, artinya juru selamat yang baru. Dan dia memakai tokoh-tokoh di dalamnya persis kayak di dalam Alkitab. Saudara, kalau boleh sedikit berbeda, gitu ya. Waktu pertama kali Johnny Mnemonic, dia memakai Yesus yang dibunuh oleh dia. Yang pertama, saudara kalau teliti bapak lihat, ada seorang yang itu tokoh mirip Kristus dan dia bunuh dengan kekuatan daripada ya kita katakan dunia modern gitu ya, jadi high tech gitu, dia bunuh. Nah, itu artinya menyinggung dunia bahwa kekristenan apapun agama-agama itu adalah semua itu semu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Betul itu ya dikatakan Alkitab. Tapi yang mengatakan itu orang-orang New Age dan postmodernism. Dia mengatakan bahwa yang benar itu adalah yaitu pribadi Neo itu yang menyelamatkan dunia, bukan agama lagi. Ya, jadi artinya teknologi yang canggih yang menyelamatkan manusia. Neo artinya adalah baru di dalam khususnya waktunya. Tahun demi tahun itu saudara sama. Tetapi waktu berjalannya waktu kita menyebut tahun baru. Nah, saudara, itu artinya baru dalam arti yaitu waktunya baru. Lewat tahun yang lama menjadi tahun yang baru. Tetapi bendanya enggak sama. Waktunya 24 jam, terus 12 bulan sama semua. Tetapi waktu kita masuk tahun baru, artinya tahunnya angkanya berubah 2006 dari 2005. Tapi seluruh konsep waktunya tidak ada bedanya. Itu namanya neos. Nah, saudara, kita orang percaya tidak diperbolehkan berubah di dalam dua hal ini. Di dalam skema, di dalam skim. Skim itu artinya perubahan secara dunia. Jadi kita berubah karena bukan dalam hati, tetapi karena penampakan dan karena wanginya. Bukan, kita tidak boleh berubah seperti itu. Nah, itu di dalam hukum Musa, saudara, dikatakan ada perjanjian Musa dalam Ibrani 12 ayat 24 itu memakai new in time seperti neos 15.000 tahun yang lalu. Kemudian di dalam perjanjian baru menjadi kainos karena Kristus yang mengubahkan itu. Jadi perjanjian baru. Nah, saudara, bumi baru, manusia baru, dan kemudian dikatakan di sana Yerusalem baru, manusia yang baru, Yerusalem baru, dan segala sesuatu diciptakan baru kembali oleh Tuhan. Itu istilah kainos. Istilah yang ketiga. Jadi berbeda secara karakter, waktu, dan betul-betul kualitasnya itu lain. Manusia baru. Nah, saudara, kita ada dua macam. Saya beri contoh keterangannya. Yang pertama, sekarang kita waktu dilahirbarukan oleh Roh Kudus, saudara, baru dalam arti apa? Yaitu saudara, baru di dalam arti kualitas diri kita itu seluruhnya baru. Pikiran cenderung berpikir kebenaran. Hati semua memproduk yaitu kesetiaan, yaitu tanpa iri hati, tanpa adanya kebencian, dosa, dan itu di dalam hati yang baru. Tetapi saudara, ingat baik-baik, kita mendapatkan manusia baru, tetapi engkau masih hidup di dalam dunia dengan manusia lama. Nah, ini pergumulan hidup. Mengapa kita seringkali di dalam dosa itu mengapa kita seringkali nggak bisa keluar? Saudara, karena kita tidak mempunyai pengetahuan. Seperti Alkitab katakan,
Banyak orang tidak bisa membedakan di dalam hati saya yang baru dengan kedagingan saya. Nah, Paulus mengalami pergumulan ini. Paulus di dalam Roma pasal 7 mengatakan, dan juga Tuhan Yesus pernah mengatakan mirip hal ini sama. Tuhan Yesus mengatakan, roh itu penurut, daging itu lemah. Jadi artinya apa? Roh dan daging itu nggak bisa klop. Itu di dalam hidup kita. Dan Paulus mengatakan, apa yang aku pikir, apa yang keinginan rohku itu ingin yang baik, tetapi apa yang aku lakukan selalu yang jahat. Itu pergumulan di dalam dua karakter natur manusia waktu yang masih di dalam dunia ini. Satu adalah natur yang sudah dilahirbarukan, yang satu adalah kedagingan kita. Maka di dalam Galatia dan Efesus manusia yang baru, saudara, di sana dikatakan hendaklah engkau meninggalkan, menjauhkan dan mengejar manusia yang baru sebagai anak-anak terang. Nah, artinya bahwa kita punya satu kecenderungan hati, yaitu kita selalu bersukacita jika ada kebenaran yang dilakukan. Jadi kalau ada orang lain melakukan kebenaran, saudara harus penuh sukacita. Jika orang lain menyatakan kebenaran, saudara, kita mendukung dia. Kenapa? Karena itu kebenaran. Jadi bukan mendukung karena ya teman saya. Kalau bukan teman saya, nggak peduli kamu benar nggak benar, teman saya tak belain. Dan saudara nggak begitu. Karena kebenaran itu adalah yang menyatakan kita menjadi teman sejati adalah karena kebenaran. Saudara, ada seseorang yang bertanya pada saya. Di dalam satu kerjasama yang besar sekali. Ada orang mengatakan demikian, Pak, kenapa kita itu kalau kerjasama selalu waktu dites di dalam kerjasama, ini di dalam kelas master gitu ya. Saudara, ada sekitar hampir 30 orang. Setiap orang itu ada sekitar 3 orang, ada 10 kelompok. Setelah mereka diminta kerjasama, di dalam ada satu peralatan gitu ya, saudara, kita diminta untuk mencocokkan 3 orang itu. Saudara, apa yang terjadi? Di antara 10 kelompok itu, hanya 1 kelompok yang dinilai itu penuh dengan kerendahan hati. Karena yang lain itu, jangan ini, nggak bisa, ini itu, nggak bisa tarik-tarik. Coba ini salah ini. Nah, saudara, selalu yang dibenarkan dan selalu yang menyalahkan orang lain. Nanti kapan-kapan kalau kita masuk kelas kepemimpinan, saya biasanya punya lokakarya Pak. Saudara, biasanya orang dites seperti itu biasanya hidupnya jadi kacau. Jadi kacau itu teman. Orang kalau sudah kerjasama di dalam satu tim, biasanya lebih senang apa? Kalau orang itu biasanya monoleader, biasanya lebih baik saya kerjain sendiri lebih gampang, betul. Kalau engkau sendiri itu lebih mudah. Tetapi bagaimana engkau bisa kerjasama dengan sesuatu yang mudah? Yang mudah waktu kerjasama jadi susah. Gitu. Kenapa? Karena sifat kita itu selalu ingin, yaitu mendahului orang lain, selalu ingin memberitahu orang lain. Kalau orang lain salah, gampang kita lihat. Tapi kalau orang benar, kita biasanya nggak suka. Nah, saudara, ini sifat natur kedagingan kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang New Covenant. Ya, saudara bisa tulis ini ya. Di dalam Matius 28 ayat 26 ayat 28. Di situ ada perkataan perjanjian baru. Apanya yang baru dan apanya yang lama. Yohanes 13 ayat 34. Yesus memerintahkan, hendaklah engkau menjalankan perintah yang baru. Nah, apanya yang baru? Padahal waktu Yesus mengatakan, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, yang cinta Tuhan dengan segenap hatimu sendiri, itu udah ada. Terus ditanya, loh kalau udah ada, kenapa ngomong lagi di ulangan juga ada? Kenapa Yesus katakan ini baru? Apa jawabannya? Di dalam perjanjian lama, engkau tidak melihat siapa yang menggenapi. Di dalam perjanjian baru, engkau melihat siapa yang menggenapi. Bedanya apa? Di Kristus ini. Saudara, itu tafsiran ayat itu adalah bukan pada kita yang mampu melakukan, bukan. Pada Kristuslah pusat daripada kelakuan itu. Jadi waktu dia mengatakan aku berikan perintah yang baru, karena apa? Karena aku yang sudah memberikan seluruhnya dan menggenapi perintah itu. Di dalam hukum Taurat tidak ada. Jadi itu dinamakan perjanjian lama, perjanjian kerja. Yang di dalam Kristus perjanjian, di dalam Dia anugerah diberikan. Jadi kesempurnaan yang disebut sebagai yaitu kainos baru itu hanya ada di dalam kebenaran, yaitu di dalam Kristus. Nah, saudara, istilah bumi baru, Yerusalem baru, bait Allah yang baru, gereja yang baru, tubuh yang baru, dan semua itu selalu berorientasi dan berpusat kepada satu baru yang disebut sebagai yaitu pribadi kebenaran.
Yesus sendiri. Ini dijelaskan di sini. Terus ada baru di dalam a new creative act. Jadi tindakan-tindakan kita yang baru di dalam Galatia pasal 6. 2 Korintus 5 ayat 17 ada dikatakan manusia baru. Di situ dijelaskan tentang karakter kemanusiaan yang baru secara spiritualitas dan moral setelah pattern atau patren dari Kristus atau pola dari Kristus. Jadi the imitation of Christ. Jadi saya ini bisa melakukan kebaikan bukan karena saya, tapi karena Kristus saya di sana. Nah, ini polanya di sana. Nah, Efesus pasal 4 ayat 24. A new man. Wahyu 5 ayat 9 dikatakan a new heaven and a new earth. Terus kemudian 21 New Yerusalem dan 21 ayat kelima menutup di dalam ayat-ayat yang tentang baru itu dikatakan all things new. Jadi semua menjadi baru. Nah, saudara, kita akan pelajari di dalam yaitu manusia baru. Kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal kelima. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-16 sampai 19, 22 itu ayat-ayat yang nanti saya bahas sedikit ya. Demikian bunyi firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas ya? Jadi ada berapa keinginan? Ada berapa keinginan? 2. Satu adalah kecenderungan kita yang sudah lahir baru menurut keinginan kita, menurut apa? Roh. Tetapi waktu dikatakan oleh Paulus tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, coba perhatikan ini. Hiduplah engkau menurut roh. Itu satu ajakan, satu perintah, satu yaitu perintah yang positif supaya kita menuruti roh Tuhan itu. Tetapi maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudara, kapankah kita bisa meninggalkan keinginan daging? Pada saat engkau menurut keinginan roh. Di dalam Yohanes pasal 8 dikatakan arti kemerdekaan sejati. Saudara, bukan dalam pikiran, bukan di dalam hati saja, tetapi yang disebut sebagai kita menyatakan kemerdekaan betul-betul dibebaskan dan kita punya kuasa untuk melawan dosa pada saat engkau menjalankan ketaatan kebenaran dan tidak ada cara lain. Engkau tidak bisa melawan dosa cuma engkau berdiam diri. Oh Tuhan, aku sudah jatuh dalam dosa seks, jatuh dalam pencurian, jatuh dalam yaitu kalau anak remaja itu masturbasi dan lain-lain. Tapi dia nggak berusaha di dalam ketaatan kebenaran, tetap diperbudak, nggak akan keluar. Tapi kalau dia mulai sadar dirinya dan dia melihat bahwa dosa itu betul-betul dosa dan di dalam kuasa firman dan roh yang bekerja dalam dirinya mengubahkan dia. Nah, saudara, maka dia mempunyai satu kekuatan di dalam roh Tuhan itu. Dia mau menjalankan kebenaran itu, maka secara otomatis waktu keinginan roh itu dijalankan, maka kita tidak akan melakukan keinginan daging. Itu artinya lahir baru. Saudara, lahir baru itu apa? Kok engkau memiliki pikiran baru, hati baru, cara hidup yang baru, tindakan yang baru. Dan itu akan selalu merindukan firman Tuhan untuk dilaksanakan. Jadi kalau tidak ada firman, saudara, maafkan saya, saudara tidak pernah dilahirkan, tidak pernah dikuduskan. Waduh Pak, saya belas kasihan tidak bisa menguduskan orang. Yang bisa menguduskan adalah firman. Jadi waktu engkau mengenal firman, mengenal siapa Kristus, mengenal tentang apa arti hidup di dalam Tuhan, dan engkau menaati Tuhan, aku harus setia, dan engkau berusaha untuk setia di sana dengan kuasa daripada Tuhan itu, dengan kebenaran itu, dan engkau berserah di sana, maka keinginan dagingmu mulai pelan-pelan ditekan, mulai pelan-pelan dilepaskan. Maka akhirnya kita lepas dari perbudakan dosa. Nah, saudara, saya percaya ini adalah progressive sanctification. Artinya bahwa engkau sedang menjalani di dalam proses kesempurnaan, bukan mencoba-coba sempurna. Jadi kita sedang menuju kesempurnaan, bukan kesempurnaan itu masih nanti dicapai, bukan, tapi sedang menuju ke sana. Semua orang bertanding di dalam kemenangan itu dalam Kristus. Kita bukan bertanding untuk kalah atau menang, tidak. Kita bertanding untuk menang, nggak pernah untuk kalah. Di dalam manusia baru, saudara, segala pertandingan iman
tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan, kemenangan kita. Nah, saudara, kalau kita tahu seperti ini, nanti di sesi kedua saya akan terangkan pergumulan antara daging dengan roh kita. Nah, saudara, di situ berat sekali. Nanti saya jelaskan ayat ini ya, ayat yang ke-19. Saya bacakan ayat yang 16 dulu ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Ini istilahnya bagus sekali. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, nah saudara, memberi dirimu, menyerahkan dirimu, dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum atau hamba dosa, hukum Taurat. Perbuatan daging, nah itu ayat 19 ya, dikatakan the works of flesh. Ayat 22 dikatakan the fruit of spirit. Langsung berbeda dipakai. Ayat 19 dikatakan the work of flesh. Ayat 22 dikatakan tetapi the fruit of spirit, bukan the works of the spirit, bukan the works of flesh, betul, tapi bukan the works of spirit, bukan, tapi the fruit of spirit. Saudara, Paulus begitu telitinya membuat yaitu penelitian ini. Saya meneliti di dalam bahasa aslinya, waduh, uniknya luar biasa, saudara. Maka kalau kita belajar dalam firman Tuhan, saudara, tidak tahu bahasa aslinya aja bisa nangkep begitu dalamnya. Apalagi kalau engkau belajar bahasa yang aslinya dan tahu perubahan-perubahan kata kerjanya, saudara, itu luar biasa sekali. Saudara, di dalam kata-kata ini dikatakan bahwa orang-orang yang percaya itu dipakai present, yaitu perfect tense. Tapi orang-orang jatuh di dalam kedagingan itu bersifat yaitu instability, incontinuity. Jadi artinya masih bisa ada kesempatan untuk bisa lepas dari dosamu. Tetapi orang-orang yang di dalam perbuatan daging itu dia bisa keluar. Tapi orang yang di dalam yaitu buah Roh Kudus tidak pernah bisa keluar. Artinya waktu engkau dilahir baru kan, maka naturmu kau tidak bisa lepas daripada hidup di dalam firman. Itu naturnya. Jadi the fruit of spirit and the work of flesh. Jadi pekerjaan daging kita itu melawan terus apa? The fruit of spirit. Terus ini dua ini bersifat perlawanan. Maka di dalam hidup kita jangan kaget kalau engkau melawan akan dosamu sendiri. Maka di dalam bukunya, di dalam satu uraian daripada Johnson, saudara, itu lama sekali, dia mengatakan semakin anugerah Allah bekerja dalam dirimu, setan semakin giat melawan anugerah. Dan itu betul, saudara. Saudara, semakin kita mau taat itu halangannya bukan sedikit. Waduh, luar biasa. Pengalaman yang paling jelas adalah membaca Alkitab. Betul? Siapa yang taat baca Alkitab?